Sahabat Bawaslu, tahukah kamu jika dalam pilkada, suatu bencana bisa timbul dari adanya politik uang serta politisasi suku, agama, ras dan antar golongan atau biasa kita kenal sebagai SARA, seperti terhambatnya pembangunan dan menurunnya kesejahteraan. Politik uang dalam pilkada sama dengan suap, baik kepada pemilih untuk meraup suara, suap kepada partai politik agar mendapat rekomendasi menjadi calon kepala daerah, ataupun kepada penyelenggara pemilu untuk memanipulasi proses dan hasil pilkada. Dampak dari politik uang yaitu membuat dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru digunakan untuk mengembalikan modal pilkada. Akibatnya, 78 kepala daerah terlibat kasus korupsi. Oleh karena itu, mari lawan korupsi politik dengan lawan politik uang. Di samping dampak kondisi politik yang berkembang saat ini, sebagian besar masyarakat menggunakan politik uang atau money politik sebagai syarat pada saat pemilihan umum presiden, gubernur, bupati, bahkan sampai pemilihan kepala desa. Praktek ini biasanya dikemas dalam berbagai bentuk seperti pemberian hadiah, kupon, tambahan uang lembur, uang transport, sumbangan, dan sebagainya. Karena sudah melekatnya dengan masyarakat, seolah-olah tidak ada ruang untuk memberantasnya. Nah, dari hal inilah yang melatar belakangi argumen saya mengenai dampak money politik sebagai salah satu bagian dinamika politik di Indonesia. Sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum bahwa praktek politik uang ini sangat berbahaya dan cikal bakal munculnya korupsi. Agar kita saling bahu-membahu untuk memberantas praktek politik uang ini, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, adil, kebijaksanaan di negeri kita tercinta ini. Money politik dalam bahasa Indonesia adalah suap. Arti suap dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menggunakan haknya untuk memilih, maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Tujuan dari pemilu adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada dua jenis pemilu, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pemilu legislatif dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sedangkan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden. Seharusnya, fungsi dari pemilu sebagai alat demokrasi yang dipakai untuk mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur menurut Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945, seiring dengan kebangkitan rezim demokratis di dunia ketiga. Pemilihan suara pertukaran manfaat material untuk suara telah menjadi komponen kunci mobilisasi elektoral di banyak negara demokrasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika menurunnya identifikasi partai di kalangan pemilih Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap meluasnya aktivitas pemilihan suara. Baik, sekian pembahasan saya mengenai dampak money politik sebagai salah satu bagian dinamika pemilu di Indonesia. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.